Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shalihul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin al-qail man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdud qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man rahman wa qala sawaba. Amma ba'd. Fa hadaratul muhtaramin, para jemaah pengajian Masjid Darul Mutakin, segenap para pengurus, para imam, para khatib, hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini, saya doakan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam sehat walafiat, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, kemudian Allah ampunkan dosa kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, dan semoga anak-anak cucu zuriat kita ila yaumil qiyamah dijaga oleh Allah akidahnya menjadi orang Islam yang baik, minas sholihin, min ahli Quran, min ahli sholat, min ahli ibadah. Semoga kita semua dikumpulkan dari dunia sampai surga ya Allah. Mengawali kajian kita, mari kita awali dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni wa wafiqni amalan shalihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khataya, Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan shalihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Far'un qala al-Bajuri, berkata siapa Imam al-Bajuri dalam kitab Bajuri, wa yukrahu takbil firrasi, dan makruh hukumnya mengecup firrasi di dalam kepala, maksudnya mengecup di kepala ketika ketemu, illa liqadimin min safarin, kecuali bagi orang yang datang min safarin dari bepergian, auliman ba'da liqaihi, atau kepada orang setelah dia ketemu, urban dengan secara umum kebiasaan dia. Fa'inna sunnatun, itu mencium kepala itu hukumnya sunnah. Liman dzukira, bagi orang yang disebutkan itu, lil ittiba, karena mengikuti kebiasaannya sahabat. Abantas apa? Kalau orang mau datang itu atau kawan yang kita rindukan ketemu itu, kalau alumni Yaman ataupun ulama-ulama Yaman itu, kalau ketemu itu cium kepala.
kening. Kepala itu kening kita itu dikecupnya. Saya yang pernah dihitungkan itu sama Kiai Mangku. Waktu barusan Tarbiyah, beliau kan orang pernah ke sana. Ketemu mungkin karena itu lama beliau yang mencium, kebiasaan mencium di sini. Ustaz jalan juga Ahmad yang dekat Masjid Al-Ihsan itu, kalau ketemu biasa kita itu ya kecup kening saya pun juga nimu-nimu enggak kecup kening. Saya kan tak pernah ke Yaman. Beliau kan dah lama di Yaman. Orang Yaman tuh lama-lama sana itu bapak-bapak begitu kalau baru datang dari pergian jauh ketemu kawan, kening kita dikecupnya, apalagi sama ulama-ulamanya, sama orang mulianya. Itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Nah ini ada tambahan lagi nih. Wa yusannu, dan disunahkan takbirul yad, mencium tangan, li salahin, karena kebaikan, wa nahwihi, dan sepadannya, minal umur, dari perkara-perkara ad-diniyah yang berbentuk agama, ka ilmin, karena ilmunya. Jadi kalau orang ilmunya tinggi itu sunnah hukumnya cium tangan, tidak syirik itu Pak. Wazuhdin, dan karena zuhudnya, karena kezuhudannya Pak. Nah, kita di pondok pesantren itu Pak, anak-anak santri itu dididik sama kiainya, kalau dengan orang berilmu itu cium tangan, berkah, ambil berkah, tabarruk kalau bahasanya. Memang betul ada dalilnya ini dalilnya ini. Kalau untuk ilmunya tinggi, zuhud itu tidak terlalu cinta dunia, lalu dia ini hal dia itu punya gambaran memacu kita cinta pada Allah. Di orang alim itu katanya itu memandang mukanya itu mengingatkan kita dengan Allah. Jadi dengan kita mandang mukanya, ilmunya, itu cium tangan itu sunnah, tidak syirik. Alhamdulillah kami di pesantren itu udah tak mungkin tak melakukan itu dari kiai-kiai. Bahkan kalau sama alimnya itu sama berebut cium tangan. Saya punya guru bapak-bapak, namanya Mbak Abdullah Salam Kajen. Itu kalau kedatangan kiai Muslim Klaten Solo Imam Pulo yang punya masjid Madrasah Pancasila itu katanya zuhud wali dia Pak. Itu kalau beliau datang jam 3 malam tuh barulah keluar dari kamar sama berebut dan cium tangan, sama-sama cium tangan. Sambil tarik-tarik. Saya tengok, saya mandang mata kepala. Jadi ternyata orang yang punya ilmu tinggi, zuhudnya itu makin kelihatan. Makin banyak nikmat Allah beri pada dia itu, makin besar sifat tawadhunya kepada makhluknya, makhluk Allah. Karena dia memandang makhluk Allah itu karya Allah yang dimuliakannya, apalagi itu orang berilmu. Jadi berebut tangannya Pak. Bahkan termasuk keramatnya Balim itu, saya sudah pernah cerita, mungkin Bapak belum pernah dengar ya. Mbak Muslim Klaten itu Pak dekat dengan Gus Dur waktu zaman tenan-tenannya Gus Dur jadi presiden itu. Balim itu termasuk orang yang banyak memberikan inspirasi tentang negara Pak. Saking cintanya dengan negara itu, dia masang bendera itu di ruang tamu itu merah putih dengan gambar NU, Nahdlatul Ulama. Karena cintanya dengan ulama dan kebangsaan negara kita. NKRI itu termasuk Balim itu orang yang mempopulerkan NKRI harga mati zaman dulu Pak. Salah satu keramatnya Balim itu anaknya guru saya Mbak, ini cerita langsung saya dengar. Gus Abadaki itu putranya Badullah yang bungsu laki-laki, tapi yang ada lagi yang perempuan bungsu. Itu kawin bertahun-tahun itu tak punya anak.
Kawin bertahun-tahun tak punya. Akhirnya Suwan Balim Klaten lupa saya tak punya anak, doakan dapat anak. Orang Jawa itu masih suka suan-suan kiai-kiai antik yang doanya itu makbul itu sering diparangi Pak. Suan. Nah, jadi sering didatangi kiai-kiai antik itu. Bapak pergi ke Sambas. Tapi kalau bapak ke Sambas nampaknya nengok bini muda. Ada kiai antik di Sambas kali, ya kan? Kalau saya lihat ya, tengok bini muda apa, ya kan? Cari anak biak, ya, yang komandonya bagus itu Pak Adil. Siapa nggak tahu dapat betina sana baru, ya. Ada orang Sambas. Jadi bapak. Jadi kiai-kiai yang alim itu disuani. Di Jawa sampai detik ini Pak, kalau nak bertarung pemilu ataupun nyalon kepala desa, dewan, bupati, gubernur itu orang-orang yang punya antik-antik doanya itu didatangi Pak supaya menang tuh habis ya atau sudah. Kadang ada yang kebetulan tuh betul, tapi kadang kalah. Walaupun datang orang antik itu kalah aja. Makanya sana tuh masih kuat Pak. Jangankan antara bupati, gubernur, kepala desa ya tuh agak dukun-dukun antik tuh masih kuat di Jawa. Itu mungkin Pak Haji Ruslan paham lah, kalau Jawa itu masih kuat karena ada tanah bengkok namanya. Itu yang bengkok ya. Itu apa itu anden raja di situ selama jadi kepala desa itu dapat panen padi di situ, tepung, itu yang membalikkan modal itu. Jadi setelah datang ke Balim itu, Balim cuma bilang gini, Mbak saya didoakan supaya dapat keturunan. Kata Balim itu bilang, Gus punya anak 9 di saya. Bayangkan 1 belum tapi beliau udah bilang 9. Bagaimana kok bisa percaya 9? Padahal 1 ya anak belum butuh. Jadi alhamdulillah setelah suan itu tahun depan dapat anak. Ambil isi, bisa dapat anak. Lalu ancak deh, tapi tahun tak punya anak. Dapat 1, 2, 3, 4 sampai ke Solo itu, ke Klaten itu, kalau Suwan Balim katanya itu ceritanya langsung nanya berapa Gus anaknya? 6 kaget dong. Ketika sampai 7, 8 nih Pak Balim yang ke-8 itu meninggal. Setelah Balim yang ke-8 dapat putra ke-8 anaknya Gieza itu, baru setelah meninggal Balim dapat lagi 1, 9. Sekarang mau dapat lebih dari 9 tak bisa lagi. Bayangkan. Jadi kayak tembus pandang, omongan itu buku mau tapi betul. 9 anak mungkin. Jadi itu salah satu keramat wali itu memang ada. Omongan wali-wali itu kadang tak meleset karena firasatnya itu kata bahasa itu muka sabang, tembus pandang. Jadi tembus pandang itu karena itu ulama-ulama itu Bapak itu sangat layak kita hormati, kita muliakan. Karena itu dalam hadis disebutkan, apalagi ulama-ulama itu memang ahlul Quran. Ada hadis masyhur di dalam kitab Tibyan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah ikramu dzisyaibah al-muslim. Itu sesungguhnya itu bagian daripada mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah ini kan bertakbir, bertasbih. Ternyata di antara cara kita mengagungkan Allah itu ikramu dzisyaibah al-muslim, memuliakan orang tua renta yang sudah berubat
dan dia itu muslim. Jadi bapak kalau udah beban tuh boleh dimuliakan. Karena udah tua, dimuliakan bagaimana caranya? Jangan disepelekan. Dimuliakan. Maka bapak kalau biasa kadang sekarang orang beban ini bukan orang tua ya, orang muda bener. Di antara cara kita mengagungkan Allah, memuliakan orang tua renta yang muslim, kita muliakan. Cara muliakannya ya bisa dengan menolongnya, bisa dengan menyenangkan hatinya. Kita kedepankan kalau duduknya itu kita depankan kalau dalam tempat ruangan yang di situ kita untuk undangan para tamu-tamu orang tua kita muliakan. Salah satunya itu. Kedua, wahamilil Quran ghairal ghali fihi wal jafa'anhu. Yang kedua, di antara mengagungkan Allah, memuliakan para orang penghafal Quran yang tidak melampaui batas atau tidak sombong dan tidak keras hati. Nah, kalau hadis ini kita pahami, bisa saja orang hafal Quran itu sombong, keras hati. Karena dengan zikir Quran tadi itu dia punya keras hati, tak mau ngalah. Nah, itu. Tapi kalau dia berakhlak dengan Quran, layak untuk kita muliakan dia, Pak. Karena mengagungkan Allah itu muliakan dia itu, cara muliakannya. Jadi kita mengagungkan Allah itu kita ekspresikan ada hamba Allah yang dia itu sibuk menghafal Quran, lalu tidak sombong, tidak keras hati, berakhlak dengan akhlak Quran, itu dimuliakan. Bagaimana cara muliakannya? Ya kalau kita lihat bahwa bapak-bapak memang tidak ada cara kita mendekat pada Allah kecuali kita mendekat pada Quran. Karena kita merespon Quran itu dengan membacanya, mengamalkannya, mentadabbur maknanya, itu cara kita mengingat Allah. Karena di Quran itu ada ayat, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini Quran adalah kitab Allah yang kami turunkan dia kepadamu, mubarak, diberkahi. Jadi kalau kita pengen hidup berkah, baca Quran, hayati Quran, amalkan Quran. Liyadabbaru ayatihi, udah berkah, waliyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur, menghayati ayat-ayat Quran. Maka waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mengambil pelajaran orang-orang yang punya akal bersih, pikiran yang benar, hati yang suci. Jadi ulul albab itu hati yang selamat. Ulul albab itu, Pak. Jadi kalau kita kepengen mengagungkan Allah, muliakan mereka. Bayangkan, Pak, saya juga melihat anak-anak kita itu dengan dia membaca Quran itu lebih dahsyat daripada Allah turunkan Quran itu pada gunung. Gunung saja tak mampu menerima wahyu Quran. Law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran ini kepada gunung, kamu akan melihat gunung itu tunduk, terpecah belah karena takut pada Allah. Jadi kalau gunung yang batu saja itu takut dengan Quran, bagaimana hati kita kok tak takut dengan Allah? Karena dahsyatnya Quran itu. Jadi umat Nabi ini, Pak, akhir zaman ini tidak digempakan, tidak digoncang bumi yang begitu dahsyat seperti zaman pertama umat dahulu. Itu karena umat ini masih Allah pandang khairukum man ta'allama al-Quran. Karena ada ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu umat yang terbaik. Bayangkan, terbaik umat ini karena ada ta'murun,
Kalian memerintah orang berbuat baik, mencegah dari buat munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi muliakan penghafal Quran. Alhamdulillah Bapak sekarang menjamurnya pesantren Quran, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kata kiai itu, kan sekarang banyak rumah tahfidz Imam Syafi'i. Banyak di mana-mana kalau kita pergi ke luar kota tuh sikit-sikit rumah tahfidz Imam Syafi'i. Rumah tahfidz mah saya sempat mikir siapa yang hafal di situ, siapa gurunya. Carilah guru yang bersanad, nyambung sanadnya guru-gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustaz Sabi itu sudah santinya Pak. Saya juga diundang datangkan kiai dari Jogja, santin si Pak Olkulum. Alhamdulillah Pak, beliau alumni Jombang, Madrasatul Quran. Jadi kalau Mbah Hasyim Asy'ari tidak ragu lagi, sanadnya nyambung ke Nabi. Kalau Jogja itu ada kiai besar, gurunya Mbak Arwani Kudus, itu namanya Kiai Munawir Rapia. Saya punya biografi ulama Nusantara, boleh dibeli itu Pak, ada jual biografi 99 ulama Nusantara, cantik Pak. Kita kalau membaca itu termotivasi bagaimana ketekunan ulama mendalami agama. Termasuk Kiai Munawir itu tertulis di situ 99 ulama Nusantara. Alhamdulillah Pak, luar biasa Pak. Ada Syekh Arsan Bajari, banyak ulama-ulama kita ini luar biasa Pak. Masih banyak yang kita dapat ilmunya dari mereka, itu murid-muridnya itu. Kemudian kalau Mbak Dola guru saya itu ngambil sana dari Mbah Sakit Al-Maduri Sampang. Katanya sampai berbulan-bulan berjalan dari Pati ke Sampang. Zaman itu belum ada kereta api, belum ada bis, jalan luar biasa. Zaman belum merdeka tuh nyebrang beliau cari guru itu yang tak begitu masyhur terkenal, tapi yang sanadnya nyambung dengan Nabi. Alhamdulillah saya kemarin ketemu ada cicitnya guru saya itu Mbak Said. Saya ditunjukkan fotonya Pak. Saya kalau ada orang-orang yang berilmu itu saya hargai. Saya minta, saya tanya, oh nyambung, ternyata dia masih kenal Mbak Said. Mbak Said itu di Sampang itu saya ada fotonya, saya lihat fotonya ganteng. Wah, ulama-ulama itu ya tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia itu bermuka ganteng. Kalau nabi, ulama pun kata-kata diberi Allah itu wajahnya itu sedap dipandang. Termasuk Guru Zaini Banjar, ulama-ulama, karena aura dari wirid zikir Qur'annya itu memberikan kita itu beri nur nampak. Jadi kita dianggap mengagungkan Allah kalau kita muliakan orang tua renta. Yang kedua, muliakan orang menghafal Quran. Karena Masya Allah, saya ada hadis itu suka Pak. Syafi'an li asmi, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Ini kitab yang saya baca nih Pak. Ini Surat Taufik nih Pak. Kemarin saya saya datangkan ke Punggur, cicitnya ini Habib Abdullahnya, Syekh Habib Murtaba datang ke Habib Daki. Lalu saya ke sana, ada ijazah itu, boleh diamalkan selawatnya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasuluhu wa wasilatuhu wa anta ya ilahi wa anta laha ya ilahi wa likul kirbin azim fa farrid ma'ana fihi bi sirri bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah Pak, dalam 2 minggu ini Pak, saya tahadus bil nikmah. Yang kitab saya ngarang nih, yang dikarang ini cicit nih Pak, datang dari Yaman. Nah, sampai pentingnya saya datangkan ke Punggung. Saya mikir gini Pak,
Udahlah saya tak mampu mengkoskan beli tiket ke Yaman. Habib Daki yang bayarnya, saya ngambil keluar duit 300.000 sampai ke Bogor. Tidak. Kalau keluar berjuta juga mampu. Saya ngambil gitu. Itu tuh harus jeli nggak Pak? Kalau ada Habib itu, ada baca doa yang itu alhamdulillah saya Pak. Ini nampaknya warah Pak. Nampaknya alim kayak Syekh Ramadan ini. Tengok mukanya tuh luar biasa. Jadi ini yang ini kitab ini ada tulis ini cicitnya. Habib lumayan saya minta ijazah. Majid ya, Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir, cicit pengarang kitab Sulam Taufik. Ini yang saya baca di Sulam Taufik. Nah, cicitnya di sini. Jadi 2 minggu nih saya ketemu cicitnya yang ngarang kitab ini. Kedua, waktu saya disuruh baca khutbah nikah, kawinnya anak Haji di Diklat Rangkal Baru, khutbah nikahnya. Saya ketemu dengan dari Bangkalan tuh si Sampang, itu cicitnya juga Mbah Said. Mbah Dula itu dapat ngambil ilmu Quran ke Mbah Said Al-Maduri bin Ismail. Mbah Said ini punya cicit ini yang datang kemarin. 2 minggu ini ketemu cicit-cicitnya ulama-ulama. Nah, kita kan di taklim kan ada di antara kita memuliakan ulama, muliakan anak cucunya. Ya, muliakan anak cucunya. Ya, Mbak Khalil Bangkalan itu Pak, jangankan anak cucu cicitnya Kiai itu, kudanya dari NTB itu, ada gurunya itu dinaiki itu berdiri dia Pak. Ditanya kenapa kok kuda datang kok ini dari bibit dari NTB, Nusa Tenggara Barat, yang Tunku Zainul Majdi itu, TGB itu kan. Mbahnya itu ada yang jadi gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Begitu dia muliakan, jangankan aja kudanya dimuliakan Pak. Masa dari satu daerah dengan gurunya Pak. Apalagi anak kiainya, cucu cicitnya. Jadi maka di taklim itu ada santri yang dia itu berdiri setiap gurunya ngajar. Saking tawaduknya itu Pak. Setiap gurunya ngajar berdiri. Rupanya ditanya apa kau berdiri? Anak kiai saya itu bermain-main. Saya berdiri menghormati anak kiai saya. Bayangkan coba. Tapi dijawab, ditanya apa kok? Jangankan gurunya, anak kiai yang hormat cucunya kiai. Ditanya apa kok dapat seperti ini? Oh, dulu saya dengan guru saya itu sangat hormat muliakan dia. Makanya dalam hadis Nabi itu ada yang saya tulis di status itu. Saya kalau sekarang suka nulis hadis-hadis yang terjemahkan itu. Ada hadis dari Nabi, dari sahabat Anas, ma akrama syabun syaitan di sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Tidak ada seorang pemuda yang memuliakan gurunya, orang tua, apalagi gurunya karena umurnya yang tua, kecuali Allah akan kuasakan kepada pemuda ini tadi orang yang memuliakan dia ketika usia umurnya sudah senja, setua gurunya tadi. Jadi waktu muda ini dia muliakan gurunya yang tua tuh. Nanti giliran dia jadi tua, ada orang lain yang dimuliakan dia seperti dia muliakan gurunya. Itu kayak timbal balik Pak. Karena memang betul ada hadis biru aba'akum tabiru abna'akum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, nanti anakmu akan bakti denganmu. Itu kalau bahasa Melayu itu hukum karma. Kita anak bakti sama orang tua. Giliran kita jadi orang tua, anak kita pula balas bakti dengan kita. Karena kebaikan kita itu nular untuk anak kita. Tapi kalau kita anak kejam dengan orang tua, nanti giliran kita jadi orang tua, anak kita pun kejam dengan kita. Itu hadis betul Pak. Nah, sama murid dengan gurunya dia hormat.
nanti giliran dia jadi guru ketika tua seperti dia muliakan gurunya tadi. Tapi memang benar Pak, Masya Allah. Jadi anak guru semua itu kita muliakan karena keilmuannya, suhudnya tadi. Wa yukrahu dzalika li ghaniyin. Makruh hukumnya mencium tangan kepada orang kaya. Wanah minal umur, dari perkara-perkara duniawiyah. Kasaukatin seperti jabatan, wajahan dan pangkat. Fakat warada, sungguh telah datang keterangan man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu, barang siapa tawaduk rendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya, zahaba sulusa dinihi, akan hilang sepertiga agama. Biasanya kalau kita cium tangan tuh kalau orang banyak duit boleh kita duit cium tangan. Itu tak boleh Pak. Makruh. Kalau orang alim malah boleh, dianjurkan sunnah. Logikanya Pak, kalau hajar aswad saja, yang batu itu katanya dari surga, kita disuruh mencium. Sekarang saya tanya, mulia mana manusia dengan hajar aswad? Padahal hajar aswad itu walaupun dia batu surga, kita ngambil berkah mencium dia supaya keturunan jadi penghuni surga, narik kita ke surga. Sekarang kita gabungkan dengan ayat Allah, walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Allah itu muliakan kita Pak. Makanya bahasa Gus Dur itu hormatilah, muliakanlah manusia karena itu ciptaan Allah, karena kemuliaan yang Allah beri pada manusia. Jadi itu hasilnya itu persaudaraan kemanusiaan. Itu dikecilkan lagi, kemanusiaan terlalu umum, persaudaraan Islam. Tambah lagi, bagaimana kalau dengan orang tua kita, dengan guru kita, kemanusiaannya kita hormati. Bagaimana itu kalau orang tua kita, guru kita, Masya Allah. Maka Bapak kita boleh itu kita lakukan karena kemuliaannya tadi. Jadi banyak Pak cerita yang pernah saya sampaikan itu, Imam Sabit Al-Banani itu ketika ketemu dengan Zaid bin Haris itu diciumnya Pak, tangan melekat sambil berkata, hada yadun masad yadan Nabi SAW. Ini tangan yang ketemu dengan bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Sabit Banani itu bukan sahabat tabi'in. Zaid bin Haris itu anak angkat Nabi, hafal Quran, sekretaris jenderal kalau sekarang, sekretaris yang ngurus pencatatan penulisan Quran. Jadi ketika Zaid ini masih hidup, Nabi sudah wafat. Yang ketemu tabi'in namanya Sabit Banani, itu diciumnya tangannya. Kenapa? Ngambil berkah, menempelkan tangan dengan tangan orang yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau saya itu, umpamanya saya cium tangan Basahal, Sahal, itu kalau ditafsirkan itu saya tak ketemu dengan Syekh Yasin, tak ketemu saya. Mbak Sahal ketemu Syekh Yasin di Mekah, murid beliau. Sama Bapak cium tangan Ustaz Jalal Al-Falah, ulama-ulama. Dia punya guru itu sepanjang besar-besar. Jadi kita tak ketemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari, kita ketemu dengan murid-muridnya itu, nyambungkan kita dengan guru-gurunya tadi. Jadi itu kita niatkan supaya kita itu berkah. Itulah bernama bahasa itu tabarruk. Tabarruk itu bisa dengan benda seperti Ka'bah, Hajar Aswad, bisa dengan pakaian. Pakaian Nabi pernah direndam sama Asma binti Abu Bakar, lalu diminumkannya kepada anak yang sakit dan bisa sembuh. Jadi ada baju Nabi itu disimpan sama Asma binti Abu Bakar, baju Nabi. Ketika dia sakit, direndamnya Pak, diminum gitu. Itu namanya tabarruk. Boleh Pak, tabarruk itu boleh. Tabarruk
apalagi dengan kanjeng Nabi, dengan ulama pun, dengan para wali pun boleh dianjurkan. Karena itu Allah muliakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu adalah para ulama. Jadi bertabaruk itu dikupas tuntas oleh Abuya Sayyid Muhammad, bertabaruk dengan Nabi, dengan peninggalan sahabat, kemudian dengan bekas-bekas yang pernah disentuh oleh para wali-wali Allah. Makanya kita budaya ziarah wali-wali itu yang membedakan kita dengan Baghdad, Pak. Katanya itu di Baghdad itu walaupun banyak makam wali, itu orang tak begitu suka ziarah. Beda dengan di Jawa, di Kalimantan masih kita suka ziarah ke wali-wali. Karena jangan pernah meninggalkan, melupakan jasa para wali. Kita ini tak bisa jadi orang Islam kalau tidak dibawa Islam ini, para dai dari Mekah, Yaman menyebar ke Indonesia. Alhamdulillah jasa mereka, anak-anak cucu kita jadi orang Islam. Alhamdulillah. Makanya itu yang bedakan kita ahli sunnah itu dengan Wahabi ini. Ya, sampai Allah itu begitu pentingnya sejarah. Allah abadikan kakinya Nabi Ibrahim itu di dalam makamnya. Makanya inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lin-nas wa hudan lil alamin. Fihi ayatun inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di Ka'bah itu tersimpan puluhan tabat, ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Itu sebenarnya menunjukkan sejarah, betapa bukti sejarah itu tak boleh kita lupakan. Tabaruknya itu dengan kaki Nabi Ibrahim yang menyusun dinding-dinding Ka'bah. Karena terlalu tinggi, batu yang dipijak Nabi Ibrahim itu bebekas, Pak, luar biasa. Itu diabadikan Allah. Itu tak bisa dihilangkan. Makanya kita tak setuju kalau ubahnya makam wali itu dihilangkan. Ya, alhamdulillah Nabi kita Muhammad terjaga, ada diroboh kamarnya, yang tempat jasad Nabi di situ. Saya yang agak sedih itu sahabat Utsman bin Affan yang dibakar itu, Pak. Oh itu ya Allah, Pak. Diroboh sama Wahabi, Pak. Sebenarnya itu kan ada ubahnya itu. Wahabi waktu berjaya di kerajaan Arab Saudi itu di robohnya, Pak. Katanya itu Kiai Wahab yang dikirim dari NU itu sebenarnya makam Nabi pun kamarnya itu di roboh, Pak, sama Wahabi itu, Pak. Tapi ulama NU termasuk Kiai Wahab, Kiai Bisi Samsuri utus untuk menghadap kerajaan Saudi supaya kuburan Nabi itu tak boleh diroboh kamar. Saya sampai ke Bakir itu 3 kali ziarah ke makam sahabat Utsman bin Affan. Sedihnya nengok cuman singkaran 4 persegi tapi tak ada kubahnya, Pak. Sebenarnya kalau di Jawa kan masih ada kubah-kubah dijaga, menghormati kewaliannya. Apalagi ini sahabat Utsman itu paling alim, ngimami 2 rakaat bisa khatam Quran. Saking alim itu, Pak. Makanya diambil nanti menantu, Pak. 2 anak Nabi itu setelah meninggal yang pertama kawin lagi. Dan paling kaya, hafal Quran, paling kaya dan jadi penyokong perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bertabaruk dengan benda-benda yang dimuliakan oleh Allah, dan juga ulama-ulama manusia yang bergerak yang diberi Allah kemuliaan. Kita juga bertabaruk, minta doanya menyentuhkan tangan kita dengan mereka sehingga nyambungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita akhiri doa di sini dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad.